Pemirsa, sebuah rumah di kawasan Cisarua, Bogor mendadak menjadi titik awal pengungkapan kasus pembunuhan pasangan suami istri asal Pakistan. Rumah itu ditemukan dalam kondisi berantakan, ada bercak darah, mobil korban hilang. Beberapa jam kemudian, 2 jenazah ditemukan dalam sebuah minibus di Padalarang, Bandung Barat. Inilah AI Investigasi. Kasus ini mulai terungkap pada Senin malam 2 Maret 2026. Seorang kerabat korban mendatangi rumah pasangan tersebut di kawasan Cisarua, Bogor. Namun saat masuk ke dalam rumah, ia menemukan kondisi yang mencurigakan. Isi rumah tampak berantakan. Dan yang lebih mengerikan, terdapat bercak darah di beberapa bagian ruangan. Berasa ada sesuatu yang tidak beres, kerabat korban segera melapor ke pihak kepolisian. Polisi yang datang langsung ke lokasi melakukan penyelidikan awal. Dari temuan di tempat kejadian perkara, kuat dugaan bahwa telah terjadi tindak kekerasan serius di dalam rumah tersebut. Penyelidikan polisi membawa mereka pada petunjuk baru. Pada Selasa pagi 3 Maret 2026, sebuah mobil minibus berwarna silver ditemukan terparkir di halaman rumah kosong di Kampung Pamucatan, Padalarang, Bandung Barat. Saat kendaraan itu diperiksa, petugas menemukan sesuatu yang mengerikan. Di dalam mobil tersebut terdapat 2 jenazah manusia. Tubuh keduanya ditutupi karung dan terpal. Setelah dilakukan identifikasi, jenazah tersebut dipastikan adalah Muhammad Afzal dan Firza Afzal, pasangan suami istri. Keduanya diduga kuat menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Polisi bergerak cepat. Dari rumah yang berantakan di Cisarua, penyelidikan mengarah pada satu nama. Namun satu pertanyaan masih menggantung. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu sebelum 2 korban dibuang sejauh hampir 100 km? Dari hasil penyelidikan intensif, polisi akhirnya mengarah pada satu nama. Pelaku diketahui berinisial MH, berusia 22 tahun. MH bukan orang asing bagi korban. Ia adalah mantan karyawan di usaha rempah-rempah milik pasangan tersebut di Pasar Cisarua. Selama 3 tahun bekerja, MH mengaku sering dimarahi oleh majikannya. Ia juga merasa sering dituduh mencuri. Perasaan sakit hati itu perlahan berubah menjadi dendam. Aksi pembunuhan ini ternyata tidak terjadi secara spontan. Pelaku telah merencanakan semuanya. Pada Minggu sore, 1 Maret 2026, MH diam-diam masuk rumah korban di kawasan Cisarua, Bogor. Ia menyelinap masuk saat rumah dalam keadaan sepi. Pelaku kemudian bersembunyi di dalam rumah sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Selama hampir 3 jam, MH menunggu kedatangan kedua korban. Di tangannya ada senjata mematikan, sebuah golok dan senapan angin yang sengaja dibawanya dari rumah. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kedua korban akhirnya pulang ke rumah. Tanpa memberi kesempatan untuk melawan, MH langsung melancarkan serangan. Ia menyerang korban laki-laki terlebih dahulu menggunakan golok. Bacokan keras menghantam bagian leher korban. Tak berhenti sampai di situ, pelaku kemudian menyerang sang istri. Korban perempuan mengalami 5 luka bacokan di bagian leher dan kepala. Untuk memastikan korban benar-benar tewas, pelaku bahkan menembakkan senapan angin ke arah kepala korban. Serangan brutal itu membuat kedua korban tewas di tempat. Setelah memastikan kedua majikannya tidak bernyawa, MH mencoba menghilangkan jejak kejahatannya. Ia memindahkan jasad korban ke dalam mobil minibus milik korban.
Dengan mobil itu, MH mengemudi meninggalkan Bogor. Perjalanan panjang pun dimulai. Ia membawa jasad kedua korban menuju Padalarang, Bandung Barat. Perjalanan sejauh sekitar 70 km ditempuh dalam waktu hampir 2,5 jam. Sesampainya di Padalarang, pelaku meninggalkan mobil tersebut di halaman sebuah rumah kosong. Di dalam mobil itulah jasad kedua korban dibiarkan begitu saja. Namun jejak pelaku ternyata tidak rapi. Penyelidikan intensif yang dilakukan Satreskrim Polres Bogor dan Polsek Cisarua akhirnya mengarah langsung kepada MH. Pada Selasa dini hari 3 Maret 2026 sekitar pukul 4 pagi, polisi menangkap pelaku di rumahnya. Kasus ini menjadi pengingat bahwa ancaman bisa datang dari lingkaran terdekat. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam satu malam penuh kekerasan.